Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahadiansyah. Saya adalah guru seni budaya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPPK Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan tanggal 26 Agustus 2025 di kelas 12 Sentek 2 dengan tema apresiasi musik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehat semua? Alhamdulillah. Untuk pembahasan hari ini, kita membahas tentang apresiasi musik. Ya, jadi di satu sisi kita harus tahu kondisi seperti apa dulu, ya, sehingga kita tahu pengetahuan yang kalian dapat dari beberapa waktu yang paham. Oke. Saya dulu ya. Ya. Alifah. Aulia. India. Sakit kenapa? Oke. Untuk hari ini ya, kita akan membahas ulang tentang apresiasi musik, ya, yang mana kita harus tahu dulu dong apresiasi itu seperti apa. Apresiasi itu otomatis secara artiannya, secara umumnya kita bahwa apresiasi itu menonton ataupun menghargai. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang apresiasi, Desi? Menghargai, Pak. Menghargai karya orang lain. Ya. Ini Kalau menurut Windy itu apresiasi sebuah penilaian, mau itu penilaian segi bagusnya, kekurangan dari satunya seperti musik, berarti dibilangnya apresiasi musik. Kalau kayak teater, berarti dibilangnya dari semuanya itu apresiasi sebuah penilaian. apresiasi sebuah penilaian. Nah, unsur musik adalah komponen dasar membentuk sebuah komposisi musik yang meliputi melodi. Melodi itu apa saja? Susunan, nada, naik, turun, seperti tangga, nada. Tangga itu alat untuk naik turun. Kalau tangga nada, naik turunnya nada. Ya, terus ritme, pola ketukan dan panjang pendeknya nada. Itu ritme. Ritme itu adalah irama, ya, harmoni, keselasan paduan nada. Yaitu harmoni itu seperti hanya akor, ya, akor itu 3 nada atau lebih yang dibunyikan bersamaan, ya. Terus apa lagi? Tempo, cepat lambatnya lagu, ya. Cepat lambatnya seperti halnya kita mengetahui bahwa lagu itu tidak cepat saja. Kalau misalkan lagu seperti apa? Lagu seperti Maju Tak Gentar, Maju Tak Gentar, membela yang benar, itu masuk ke mana? Ke cepat, gembira, ya. Tapi kalau yang lambat, seperti halnya Tanah Air, ya, seperti lagu Tanah Air, ataupun lagu Syukur, ya, itu, ataupun lagu, misalkan lagu-lagu sekarang nih,
Ya, lagu-lagu sekarang, lagu-lagu pop yang zaman sekarang, lagu apa saja? Lagu Manggu. Ya, lagu Manggu, ya karya Manggu yang sekarang itu kan kebanyakan yang sedih dan lambat. Oke, nah itu untuk tempo. Dinamika, keras lembutnya suara, ya. Dinamika itu sedikitnya kita akan bahas di bawah yang ini. Nanti kita bahas secara timbre dan bentuk lagu, ya. Nah ini berikut untuk urutan yang akan kita bahas. Untuk melodi yaitu apa? Rangkaian nada-nada yang berbeda tinggi rendahnya dan teratur secara berurutan, ya, membentuk suatu gagasan musik. Apa itu gagasan musik? Gagasan untuk suatu pendapat yang ingin disampaikan pengarang musik untuk pendengarnya. Oke, jadi membentuk satu gagasan ataupun ide, ya. Nah itu untuk melodi. Jadi melodi itu rangkaian nada yang sudah diolah nih, bukan hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bukan gitu. Tapi diacaklah si nada tersebut, ya. Mau di dalam, kalau misalkan melodi itu ada yang namanya nada mayor, ada nada mi, ya, yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, ya, itu mayor dan minor. Jadi lagu itu tidak hanya do sama dengan C saja, akan tetapi do sama dengan yang lain. Oke, paham itu untuk irama. Untuk harmoni. Harmoni itu paduan dua atau lebih nada yang berbeda tinggi rendahnya. Ya. Bukan hanya seperti halnya tadi dua nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan, bukan C kumpul gitu nya. C kumpul gitu enggak, tapi sesuai urutan tinggi rendahnya itu berbeda sehingga menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah. Itu untuk harmoni. Untuk tempo, ukuran cepat atau lambatnya sebuah lagu dimainkan yang mempengaruhi suasana dan karakter musik, ya. Tempo. Kalau misalkan diam, masa harus lambat, ya. Kalau misalkan sedih, masa harus cepat ataupun gembira, ya. Marsia, kalau misalnya tempo itu ada beberapa nama. Ada yang namanya andante, ada yang namanya moderato, ada yang lento, ada yang namanya presto, ya. Itu berbeda-beda beat per menit, BPM, ya, ataupun beat BPS, beat per second, ya. Itu untuk tempo. Nah terus timbre itu apa? Warna suara ataupun karakter suara. Seperti halnya kalau misalkan musisi-musisi sekarang, yaitu siapa? Antara Judika dengan Ariel, ya, itu kan berbeda, betul nggak? Betul. Kalau misalkan Ariel karakternya seperti apa? Ya, kebanyakan mellow, ya. Ya. Misalkan seperti halnya melepas semua. Jadi ada satu karakter suara yang khas untuk Ariel sendiri. Tapi kalau misalkan Judika, seperti lagu apa coba Judika? Ada yang tahu Judika? Keluar, itu untuk siapa? Judika. Nah itu mama mimim. Itu sudah dibahas ya waktu itu. Sudah dibahas kan? Mama mimim. Nah kalau misalkan ada D, otomatis kalau misalkan
ketika misalkan ini C mayor, tambah ada C mayor itu C, D, E, F, G, A, B, C. Kita ambil nih yang tujuh nadanya. Waktu dulu kita bahas tentang ma, mi, mama, mi, dim. Ya, berarti C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B diminis. Ya. Nah, kalau di dalam lagu ada ini, ya, itu berarti C, Do sama dengan C. Ya, Do sama dengan C. Tapi kalau misalkan, ya, kalau misalkan Pak, kalau D, Do sama dengan D gimana? D saja, tanda D apa saja? D, E, Bis, G, A, B, C. Ya, itu D mayor, E minor, Bis minor, G mayor, A mayor, B minor, dan Is diminis. Gitu. Tapi kalau di sebuah nasi itu ada ada semuanya ada musik suara itu ada. Nah, caranya kita menemukan di cara menemukannya yang tadi Bapak struktur awal, yaitu melodi yang digunakan apa saja. Kalau melodinya kisaran misalkan C mayor itu adalah C, D, E, F, G, A, B, ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Tidak ada fis, tidak ada gis, dan tidak ada yang lainnya. Kalau kisaran itu berarti itu masuknya ke C mayor. Ya, Do sama dengan C. Berarti sama aja musik yang ada instrumen alat musik. Iya, sama saja. Ya. Oke, paham? Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya tentang unsur-unsur musik? Nah, untuk ritme, di sini ritme itu adalah irama, gerakan musik yang teratur karena adanya aksen tetap atau susunan panjang pendeknya bunyi, ya, panjang pendeknya bunyi. Kalau tempo adalah ketukan, ya, statis, tu, wa, da. Kalau misalkan ritme ataupun irama, ini sudah dijelaskan gerakan musik yang teratur karena adanya aksen tetap atau susunan panjang pendeknya bunyi. Kalau tempo ketukan itu statis, ya. Oke. Ada lagi? Jadi Pak, saya mau nanya struktur lagu yang sering umum digunakan oleh penyanyi. Maksudnya unsur-unsur musiknya? Ya. Semuanya digunakan. Yang sering digunakan. Kalau sering digunakan ya pasti melodi dulu dong, ya. Nah, kita kalau misalkan mau menggunakan mau bernyanyi otomatis tahu dulu melodinya. Kita di mana nih? Ya. Misalkan Indonesia tanah air beta, ya, ataupun Manu Dadali, so mi fa sol si do, itu melodi bukan? Melodi, ya, itu jelas? Oke. Ada lagi untuk unsur-unsur musik? Kalau tidak ada, kita maju ke yang lain. Cukup? Oke, maju ya. Nah, ini adalah apresiasi. Yang kita bahas adalah apresiasi, ya. Apresiasi
musik. Pengertian apresiasi musik adalah kemampuan untuk menikmati dan memahami keindahan. Ya, kemampuan untuk menikmati dan memahami keindahan, bukan hanya sekedar kita mendengar saja ataupun menikmati saja, tidak, tapi memahami apa yang disampaikan dari apa karya tersebut ataupun musik tersebut itu, serta makna dalam musik. Hal ini penting untuk meningkatkan pengalaman mendengarkan dan memperkaya nilai-nilai budaya dan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti halnya kalau misalkan kita mengapresiasi sehari-hari, misalkan di luar dari musik nih, kita mengapresiasi misalkan di sini Deski ataupun Yulia. Deski mengapresiasi Yulia. Yulia mah dia di rumahnya ini ataupun kesehariannya seperti ini, itu mengapresiasi. Sama halnya seperti itu. Ya. Ataupun kalian menggibah, itu mengapresiasi. Betul nggak? Mengapresiasi orang menilai, ya kan? Itu dalam artian apresiasi secara ataupun menilai sebuah karya. Ini adalah tahapan apresiasi musik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu lagu Bunga Jempa. Ya. Nah, kita kalian dengarkan, apresiasi unsur-unsur musiknya seperti apa, ya. Kalian harus bisa menggambarkan. Oke, kita dengarkan lagu Bunga Jempa. Bunga Cempaka ataupun Bunga Jempa. Mulai nanti temponya sedang lalu temponya itu terpadu antara tempo yang cepat dan lambat, menciptakan lagu yang kaya dengan emosi. Kaya dengan emosi. Yang lain itu bagus tuh, ya, untuk Renaldi pernyataannya. Ada lagi? Oke, itu. Ada lagi? Secara unsur musikalnya. Ini kalau misalkan ini secara biografinya untuk Bunga Jempa. Kalau misalkan itu secara unsur musiknya, ya, salah satu dari unsur musiknya itu apa? Tadi apa? Tempo, ya. Ada yang lain? Rahmat? Cepat. Oke, kita bahas, ya. Kita bahas. Putih ini, ya. Ya, itu, ya, bukan putih-putih, ya. Putih itu adalah itu adalah bukan kunyang, ya. Kalau kunyang mah bahasa biasanya di itu ada yang berbulu. Oke, untuk timbrenya, makna dan timbrenya Bunga Jempa menggambarkan keindahan dan alam Aceh dengan bunga jempa. Lalu liriknya, lagu ini mengekspresikan rasa cinta terhadap budaya orang Aceh. Instrumen vokal yang digunakan dalam lagu ini biasanya jernih dan kuat. Bunga Jempa jelas kan
jelas? Ya. Gunung jempol. Tadi Bapak sudah bilang ya, untuk harmoninya itu simpel ya, tidak rumit ya, yaitu apa saja? A minor, E7 dan C ya. Itu. Jadi diulang-ulang gitu ya. Itu. Nah, untuk untuk dinamikanya ya, dinamikanya seperti halnya crescendo dan intinya mungkin kalian harus mendengar lagunya. Gunung jempol, itu. Jadi harus tahu itu. Terus untuk melodinya di sini apa saja nih melodinya ya? Ada, kalau misalkan kalian kelihatan ini kelihatan nggak? Sedikit ya. Nah di sini ada La ya, atau 6 ya, 6 itu A ya. Nada keenam dari C itu apa? A ya. Nada keenam dari C itu A. Terus nada kelima dari C G. Nada ketujuh dari C B ya, itu. Kalian catat ya, untuk melodi, struktur melodinya seperti apa, untuk harmoninya seperti apa. Harmoninya sudah di sini tertera ya. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Oke, di sini ini memperkenalkan diri ya. Nama saya Windy Kani Anjani dan rekan saya Maulia. Nah, jadi pendidikan kami di sini itu akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang mengapresiasi lagu bertaut, hasil dari karya Nadine Amiza. Jadi disusun oleh Maulia dan Windy Kani Anjani. Nah, sebelum kita mengetahui lagu dan lagu bertaut itu seperti apa, kita akan ketahui dulu untuk pencipta lagunya ya. Dan lagi yang merupakan salah satu genre pop ini. Nah, jadi ini sekilas tentang biografi dari penulis lagu bertaut itu. Jadi udah tahu ya untuk lagu bertaut itu penciptanya yaitu Nadine Amiza. Harmoni dalam lagu ini cenderung minimalis dan akustik, mendukung kekuatan vokal utama, tidak banyak permainan instrumen, kompleks perpaduan antara piano, string halus, dan kadang-kadang gitar, menciptakan suasana syahdu dan mengayomi. Akor-akor yang digunakan pun bernuansa sedih, menciptakan kesan emosional yang dalam. Jadi di sini penggunaan piano dan alat-alat musiknya itu, instrumennya itu lebih ke lembut dan tidak banyak, jadi lebih ke simple gitu. Jadi lagunya lebih terkesan lebih ke sedihnya gitu masuk. Lagi merasakan benar-benar kangen sama seorang ibu ataupun lagi suasana kalian kayak gitu. Ya gitu ya, biasanya kita ya pas dari itu pernah merasain pas waktu jauh ya sama itu, pasti kalau mendengar lagu ini kan emang benar-benar nyentuh banget gitu. Jadi itu hasil dari apresiasi kami dari menganalisis lagu bertaut. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak, atau ada yang kurang jelas dari hasil kami?
Nah, kalau dalam cinta itu kekurangan pasti ada, yang lebih juga banyak. Nah, untuk kekurangan sendiri salah satunya itu dari tadi itu kan menggunakan majas kebanyakan nggak semua ya. Itu ada kata-kata yang mungkin tidak oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu pasti ngerti karena perlu belajar tentang perbandingan. Jadi tidak sesuatu. Jadi mungkin untuk lagu itu lebih dominan gitu ya, dipahami itu oleh para remaja atau orang-orang yang sudah dewasa gitu. Untuk anak-anak sendiri mungkin mereka tahu lagunya tapi nggak tahu isi dari makna lagu itu, karena salah satunya itu banyak kata yang menggunakan dalam majas, kata majas gitu. Jadi kata juga kan langsung menunjukkan artinya apa. Jadi anak-anak kan biasanya kalau dibilang A pasti jawabannya A, kalau dibilang B pasti terjawab. Kalau udah dewasa jadi itu pasti wawasan juga makin luas ya, jadi tahu oh ini kan bukan ini artinya tapi ini, bisa membandingkan kalau sudah dewasanya. Jadi untuk lagu-lagu itu dominannya itu dipahami oleh para remaja dan orang dewasa. Jadi nggak bukan terlalu cocok tapi mungkin kurang dipahami oleh kaum anak-anak, kalangan anak-anak. Dari musiknya itu dia lagunya yang mau Juga kan tadinya itu mudah dihafal gitu, nggak terlalu nadanya, jadi gampang dan juga gampang mencerna juga memiliki. Lagi mungkin itu ya hasil dari presentasi kami, hasil presentasi apresiasi. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan hasil apresiasi yang telah kami buat. Terus juga mohon maaf apabila dari kami itu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, karena ini hanya sekilas apresiasi yang sudah kami kaji ya. Untuk seluruhnya itu kan tiap orang juga pasti punya pandangan dan pemikiran yang berbeda ya. Jadi ini hanya dari kita. Mungkin teman-teman sendiri bisa mengapresiasi sendiri dari lagunya. Jangan lupa dengerin ya. Jangan sampai nggak tahu gitu. Udah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok sama dengan siapa? Bibi, ya. Kelompok sama dengan Bibi. Nah, Bapak sekarang mau tanya nih ke kalian, apa yang kalian petik dari karya ataupun presentasi yang disampaikan oleh Rahmat dan Bibi? Apa yang kalian petik dari karya tersebut ataupun presentasi yang dikembangkan oleh Windy sama Rahmat? Pasti Sosok ibu sangat vital bagi sosok ibu sangat vital bagi seorang manusia. Oh, ibu sangat berperan sekali di kehidupan kita sendiri. Mau apa ataupun kalian sendiri. Ada yang lain? Baik. Ada yang dipetik dari presentasi Lagu itu apa ya, menanyakan kepada kita bahwa hidup itu kan selamanya
presentasi Windy dan Ramo. Nah, untuk kalian kalau isi LKPD-nya ya yang menceritakan atau mengapresiasi tentang apa lagu. Oke, paham? Oke. Nah, dari pengambilan lagu Bumbu Jumpa ini mungkin sedikitnya kalian memahami bahwa Bumbu Jumpa itu adalah musik dan berada di daerah. Oke, paham? Mungkin itu yang Bapak sampaikan bahwa dalam segi apresiasi musik itu bukan apresiasi terhadap musik saja, tapi kita bisa mengapresiasi sebuah kehidupan kita sendiri, dan kita juga dalam sebuah kehidupan kita bisa menuangkan ya dari apresiasi tersebut ke dalam sebuah karya ataupun kreativitas pribadi ataupun kreativitas masing-masing ya, misalnya membuat sebuah gitu ya. Sedikitnya pemahaman dari apresiasi musik, bahwa apresiasi musik itu bisa mengembangkan suatu karya ataupun mengembangkan sebuah kreativitas kita sendiri, membangun moral ataupun membangun sosial kita sendiri ya, untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengkreatifkan diri. Oke, paham? Oke, mungkin di sini saja yang Bapak sampaikan tentang apresiasi musik. Mungkin minggu depan mungkin ada kelompok yang lain untuk menampilkan ataupun mempresentasikan tentang apresiasi musik. Oke, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, termasuk